Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu untuk mata kuliah Logika Informatika di pertemuan ketiga. Di pagi hari ini saya akan bahas tentang konsep proposisi, termasuk nanti ada tugas ya yang harus dikerjakan dengan pengumpulan terakhir hari ini jam 12 malam. Supaya saya harap kalian saling diskusi nanti ngerjain bareng-bareng di kampus. Karena habis Jumat saya lihat ada jadwal di kelas ini ya. Jadi harus tetap ke kampus sekaligus untuk ngerjain tugas gitu ya. Proposisi itu apa? Sebelum masuk ke penjelasan tentang proposisi, di pertemuan sebelumnya saya sudah bahas tentang konsep logika ya. Sejarah logika, definisi logika, matematika, dan logika informatika. Jadi logika didasarkan pada hubungan antara kalimat atau yang biasa disebut pernyataan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut statement. Hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang menjadi tinjauan proposisi. Prosisi adalah pernyataan yang bernilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Oke, ini kalau belum paham dua kalimat ini diabaikan dulu ya. Nanti adalah penjelasan selanjutnya. Nah, proposisi dari dalam logika proporsional adalah cabang dari logika matematika yang mempelajari pernyataan-pernyataan atau proposisi yang bisa bernilai benar atau salah. Kalau dalam bahasa pemrograman biasanya disebutnya true atau disingkat T ya. Dan salah biasanya kita menyebutnya false atau F. Kalau dalam angka biasanya benar itu satu, salah itu nol. Logika proporsional sering digunakan dalam komputasi ilmu komputer, terutama dalam analisa algoritma dan pemrograman atau sirkuit digital. Nanti ada contoh implementasi proposisi di dalam konteks pemrograman atau implementasi di dunia komputer ya. Nah, apa itu proposisi yang akan kita bahas hari ini? Jadi proposisi adalah sebuah kalimat. Bentar, saya buat spotlight. Jadi proposisi adalah sebuah kalimat. Diingat-ingat ya, proposisi itu kalimat atau pernyataan atau statement dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia kalimat atau pernyataan harusnya tahu ya kalau sehari-hari ya pakai bahasa Indonesia. Yang memiliki nilai kebenaran. Jadi dia punya nilai. Dia memiliki sebuah nilai kebenaran atau bisa kita dihitung nilai kebenarannya. Bukan dihitung ya, dibuktikan nilai kebenarannya. Nilai kebenaran itu cuma ada dua ya, kalau nggak benar atau salah. Sebuah pernyataan itu mempunyai nilai kebenaran, benar atau salah. Contoh proposisi, di sini ada tiga contoh. Yang pertama, hari ini hujan. Hari ini hujan itu adalah proposisi yang nilai kebenarannya itu tergantung tiap orang beda-beda atau bisa memiliki dua nilai bukan memiliki dua nilai kebenaran ya. Bisa benar atau salah. Hari ini hujan itu ya tergantung yang baca ya, maksudnya yang buat pernyataan. Kalau kondisi di kampus lagi hujan, berarti pernyataan ini atau proses ini benar. Tapi kalau ketika di rumah dan kondisinya nggak hujan, berarti pernyataan ini salah. Jadi pernyataan ini memiliki nilai benar atau salah. Nah, itu termasuk proposisi juga. Contoh yang lain, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini adalah proposisi yang bernilai benar. Benar aja. Walaupun dia bacanya atau membuat pernyataan ini di kampus atau di rumah dalam kondisi hujan atau enggak gitu ya. Kalau dia membuat pernyataan 2 tambah 2, ya pasti 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya pasti nilainya benar gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Sebelum nanti ngerjain tugas ya. Harus paham dulu. Oke, kalau nanti masih ada yang belum paham, nanti lihat rekaman perkuliahannya. Pelan-pelan. Kemudian yang ketiga, langit berwarna merah atau langit berwarna hijau gitu ya. Itu nilainya salah. Dimanapun langit nggak ada yang berwarna merah atau hijau ya. Ini adalah proposisi yang bernilai salah. Contoh lain sebuah pernyataan. Gajah lebih besar daripada tikus.
Nah, kita analisa apakah ini sebuah pernyataan? Ya, dia pernyataan. Apakah ini proposisi? Iya. Kenapa dia proposisi? Bisa disebut proposisi? Ya, karena ini dari kesimpulan yang ketiga, dari pertanyaan ketiga, apakah nilai kebenaran dari prosesi ini? Ini nilai kebenarannya apa? Gajah lebih besar daripada tikus itu nilainya apa? Nilainya adalah benar karena gajah lebih besar dari tikus. Itu nilai kebenarannya. Kalau ditanya sebuah pernyataan itu nilai kebenarannya apa? Ya tergantung kondisinya. Bisa benar, bisa salah, bisa dua-duanya. Selanjutnya, contoh yang lain, ada sebuah pernyataan 520 lebih kecil dari 111. Apakah 520 lebih kecil dari 111? Salah ya, pernyataan ini salah. Apakah ini sebuah pernyataan? Iya, ini sebuah pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Iya. Tapi apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Nilainya adalah salah. Oke, jadi sudah paham ya bahwa sebuah pernyataan atau proposisi itu eh, mempunyai nilai kebenaran atau punya nilai. Ada beberapa pernyataan yang tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai nilai kebenaran. Tidak bisa dihitung nilai kebenarannya. Contohnya apa? Contohnya ini, contoh ketiga. Lebih besar sama dengan 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Iya, ini sebuah pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Tidak. Kenapa dia tidak bisa disebut proposisi? Ya karena dia tidak mempunyai nilai kebenaran. Kenapa tidak mempunyai nilai kebenaran? Nah, karena Y ini tidak mempunyai, belum ditentukan nilainya ya. Jadi nilai kebenaran dari pernyataan tersebut tergantung pada nilai Y, tergantung nilai Y-nya ya. Tapi nilainya belum ditentukan, otomatis dia tidak mempunyai nilai kebenaran, nggak? Karena bisa salah, bisa benar gitu ya. Kalau belum ditentukan ini nggak punya nilai kebenaran. Pernyataan jenis ini kita sebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Contoh yang lain, contoh yang lain adalah sebuah kalimat ini, tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Ini pernyataan tidak? Ini sebuah pernyataan. Ini bukan sebuah pernyataan. Ini adalah sebuah permintaan. Jadi kalau dia dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat permintaan, kalimat perintah itu tidak bisa disebut proposisi ya. Karena alasannya apa? Yang kedua ini karena tidak mempunyai nilai kebenaran. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah itu bisa benar atau salah? Ya nggak bisa dinilai ya karena dia permintaan. Oke, sampai sini bisa dipahami yang datang. Bisa Pak, bisa. Oke, Bisa, Pak. saya lanjutkan. Nanti ada tugas ya di akhir. Nah, baru kemudian kita bahas tentang konsep operasi. Kalau dalam bahasa pemrograman di awal di semester 1 kan belajar operasi aritmatika ya, penjumlahan, perkalian, pembagian. Ini operasi aritmatika tapi sebuah pernyataan yang diproses atau yang ditambah-tambahkan atau digabungkan itu sebuah pernyataan, kalimat. Tapi disimbolkan dalam bentuk huruf ya, alfabet ya. Bisa pakai P, Q, A, B, C, terserah. Ini contoh yang sering dipakai aja. Nah, operasinya itu apa saja? Kalau operasi aritmatika itu kan ada perkalian, penjumlahan, pembagian, modulus, sisa bagi gitu ya, pangkat dan lain sebagainya. Nah, kalau sebuah pernyataan dalam konsep berpikir logika, eh, khususnya logika informatika atau matematika, ada beberapa operasi. Bukan aritmatika, tapi operasi dasar logika. Ada konjungsi, disjungsi, negasi, implikasi, biimplikasi. Nanti kita bahas satu-satu ya. Bukan satu-satu ya. Minggu depan langsung dua mungkin. Yang sekarang satu dulu aja. Konjungsi. Operasi konjungsi itu apa? Operasi konjungsi itu disimbolkan dengan V kebalik ya. Di sini bacanya P dan Q. Nama operasinya N. Konjungsi nama operasinya N. Atau dalam bahasa Indonesianya dan. Definisinya atau teorinya, rumusnya adalah sebuah operasi logika proposisi konjungsi itu hasilnya benar hanya jika kedua proposisi P dan Q keduanya benar, bernilai benar. Tadi kan sudah saya bahas bahwa sebuah proposisi punya nilai kebenaran kan. Nah, definisi dari konjungsi N itu dia akan menghasilkan sebuah nilai kebenaran benar jika dua-duanya benar. Contoh, kita masuk ke sini. Ini logika Peirce adalah yang dikenal dengan N. Kayak bisa dibaca sendiri. Langsung ke contoh ya. Nah, ibu, apa itu konjungsi N?
Konjungsi adalah operasi logika yang menggabungkan dua posisi. Jadi sama kayak operasi aritmatika kan pasti menggabungkan dua variabel ya, variabel A dan B dikali dibagi dan seterusnya. Di logika ini sebuah pernyataan kita gabungkan dengan operasi konjungsi atau AND. Hasil dari konjungsi dua proposisi hanya akan benar jika kedua proposisi tersebut benar. Jika salah satu proposisi salah, maka hasil konjungsi juga salah. Contoh, ini simbolnya dulu ya sebelum ke contoh. Simbolnya biasanya P dan Q, dibacanya P dan Q ya, tapi nulisnya P, V kebalik dan Q. Definisinya, P dan Q bernilai benar jika pernyataan P dan pernyataan Q keduanya benar. Jika ada yang salah, salah satunya hasilnya salah, apalagi dua-duanya salah, pasti salah ya. Contoh, P adalah sebuah pernyataan atau proposisi hari ini hujan. Q adalah sebuah pernyataan atau proposisi saya membawa payung. Jika dikonjungsikan P dan Q, maka cara bacanya adalah hari ini hujan dan saya membawa payung. Nah, sebuah pernyataan ini kalau nak satu-satu nilainya benar sama benar, terus digabungkan, hari ini hujan dan saya membawa payung, kalimat ini nilainya apa? Nilainya adalah benar karena dua-duanya benar gitu. Kalau dua-duanya benar. Kalau dibuat, nah selanjutnya tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu untuk mempermudah bagaimana kalau operasi konjungsi N di logika proposisi ya. Jadi dibuat tabel seperti ini. Ini cara bacanya bagaimana? Cara bacanya adalah kalau ada sebuah pernyataan P dan pernyataan Q, maka P dan Q hasilnya apa? Cara bacanya gitu ya di tabel ini. Yang pertama, kalau ada pernyataan P dengan nilai true dan pernyataan Q dengan nilai true, hasilnya pasti true. Kalau ada pernyataan P dengan nilai true atau benar, terus pernyataan keduanya bernilai salah, false, hasilnya salah. Sebaliknya, kalau pernyataan pertama salah, kedua benar tetap salah. Apalagi dua-duanya salah, hasilnya salah. Oke, bisa dipahami ya? Coba. Bisa, Pak. Nah, kemudian sifat-sifat konjungsi. Beberapa sifat dasar dari operasi konjungsi adalah yang pertama, komutatif. Komutatif itu artinya urutan tidak mempengaruhi hasil ya. Mau P dan Q atau Q dan P itu hasilnya sama. Hari ini hujan dan saya membawa payung itu sama dengan hasilnya saya membawa payung dan hari ini hujan. Terus kemudian sifat yang kedua asosiatif. Konjungsi juga bersifat asosiatif yang berarti dapat dikelompokkan ya di dalam kurung ya. Jadi P dalam kurung P dan Q dan R itu nilainya sama dengan P dalam kurung Q dan R. Kalau dalam bentuk kalimat hari ini hujan dan saya membawa payung dan langit mendung sama dengan hari ini hujan dan dalam kurung saya membawa payung dan langit mendung. Nilainya dua pernyataan itu sama. Kalau semuanya benar ya nilainya benar. Kalau ada yang salah nilainya salah. Sifat yang ketiga adalah idempotence. Konjungsi bersifat idempotent artinya jika kita menggabungkan suatu proposisi dengan dirinya sendiri menggunakan konjungsi, hasilnya tetap proposisi tersebut. P dan P sama dengan P. Hari ini hujan dan hari ini hujan sama dengan hari ini hujan. Kemudian dominasi, konjungsi dengan nilai F salah akan selalu menghasilkan salah. Jadi cara mudah ngingatnya ya, kalau konjungsi N itu selama di situ ada pernyataan yang F atau pernyataan yang false salah, pasti hasilnya salah. Itu yang paling mudah. Atau kalau dalam bahasa pemrograman, biasanya kita nyebut kalau pengen membuat, biasanya kita pakai pernyataan apa kondisi N kan di if ya. Kalau kita pengen apa kondisi dua-duanya kondisi seluruhnya benar, maka pakai N. Nah, contoh aplikasi konjungsi dalam kehidupan sehari-hari. Sistem keamanan, contoh yang pertama. Misalkan kita mendefinisikan aturan untuk membuka pintu otomatis. P adalah kata sandi dimasukkan benar, Q adalah sidik jari deteksi cocok. Maka untuk membuka pintu, kedua kondisi harus benar, P dan Q. Kata sandi benar dan sidik jari cocok. Contoh yang paling sering digunakan kalau dalam bahasa pemrograman dan belajar bahasa pemrograman awal biasanya kelulusan ya, nilai nilai UTS, nilai UAS, sama kehadiran. Tiga, tiga, tiga apa? Tiga pernyataan proposisi itu harus bernilai benar ya. Nilai UTS-nya harus di atas 75, nilai ininya di atas 75, kehadirannya juga di atas 75.
Kalau kehadiran masuk ke penilaian. Itu contoh. Contoh yang lain dalam pemrograman, jika suhu lebih dari 30 derajat dan kelembapan lebih dari 80%, maka tampilkan peringatan. Seumpama kita pengen buat sebuah program yang menampilkan peringatan jika kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua benar ya. Kondisi yang pertama lebih dari 30 derajat, kelembapan lebih dari 80. Maka P suhu lebih besar dari 30, Q kelembapan lebih dari 80. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Yang baru datang atau yang dari awal ngikutin? Aman, Pak. Aman ya? Supaya lebih paham, sekaligus kalian nanti bisa ngerjain bareng-bareng di kelas, karena saya lihat kelas ini ada mata kuliah habis Jumatan ya di kampus ya, sama jam 3. Sambil nunggu ngabuburit, kalian bisa diskusi untuk 3 soal ini ya. Dikerjakan masing-masing sendiri-sendiri, didiskusikan nggak apa-apa. Yang penting ditulis tangan, tujuannya supaya lebih paham aja. Ditulis tangan terus dipoto, nanti PDF, dijadiin PDF baru diupload di kampus ya, dalam bentuk PDF. Soalnya ada 3. Yang pertama, tentukan nilai kebenaran dari proporsi berikut. Jadi A itu nilai kebenarannya apa, B nilai kebenarannya apa, dan yang terakhir jika A dan B nilai kebenarannya apa. Oke, mudah harusnya. Soal kedua, buatlah tabel kebenaran untuk apresi logika profesional berikut. Ada pertanyaan, ini dibuat dalam bentuk tabel ya. Kalau tadi contoh tabel kan cuma 2, ini 3. Jika A true, B true, C true, terus yang terakhir itu hasilnya ya. A dan B dan C hasilnya apa? Jika A true, B false, C false, A dan B dan C hasilnya apa? Jadi dibuat tabel. Oke, soal ketiga, tentukan apakah operasi berikut adalah komutatif atau asosiatif. Ini dijelasin aja. Apakah dia masuk komutatif atau asosiatif. Oke, udah bisa. Dari soal ini ada yang mau ditanyakan? Apa cukup jelas? Jelas, Pak. Ya jelas ya. Silakan dikerjakan, ditunggu. Saya kasih waktu sampai jam 12 malam. Silakan dikumpulkan dalam bentuk PDF. Jangan lupa tulis nama dan NIM. Di materi pertemuan ketiga tugas 2 diupload ke sini ya. Terakhir 2359. Oke, saya kira cukup karena ini masih puasa, jadi materinya pelan-pelan dulu, nanti kita genjot di setelah Lebaran. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi